Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa baru yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi bidang kemahasiswaan. Ada beberapa hal di bidang kemahasiswaan ini yang perlu saya bagikan informasinya. Ada 5 pokok yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui, yaitu di bidang PKMI, yaitu adalah kewirausahaan mahasiswa Indonesia, dan kedua adalah dispor seni, dan ketiga adalah beasiswa, keempat adalah Olimpiade Nasional MIPA, dan yang terakhir adalah masalah debat mahasiswa bahasa Inggris. Untuk program kewirausahaan mahasiswa, program ini sebenarnya diluncurkan pada tahun 2009 oleh Kementerian Pendidikan, diperuntukkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuan modal usaha, di mana modal usaha ini mahasiswa yang terdiri dari beberapa kelompok maupun yang individu bisa mengajukan proposal dengan jenis usaha yang sesuai dengan di bidang kemahasiswaan yang bisa dijangkau oleh mahasiswa. Tentunya kegiatan ini dianggap cukup berhasil, sehingga pada tahun 2017 Kementerian merevitalisasi program kegiatan ini. Pada prinsipnya, kegiatan mahasiswa ini adalah bertujuan untuk membangun kesadaran, inovasi, dan kepercayaan diri untuk maju dan mandiri kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama khususnya mahasiswa-mahasiswa murni. Kedua, mendorong terciptanya eksisten kewirausahaan di perguruan tinggi sehingga efektivitas program kemahasiswaan lebih berkembang. Tiga adalah mensosialisasikan program kemahasiswaan yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi. Bagi mahasiswa yang berminat, silakan membuatkan proposal sebagaimana yang saya bilang tadi, adalah yang kemudian proposal dikirim melalui dalam bentuk soft copy maupun hard copy ke Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan. Itu sekilas tentang kewirausahaan mahasiswa. Yang kedua adalah kegiatan dispor seni. Nah, kegiatan dispor seni ini adalah murni sebenarnya awalnya adalah kegiatan dari mahasiswa UT yang bertujuan untuk silaturahim dari mahasiswa UT seluruh Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke, dan sekarang berkembang satu UPBJ lagi selain dari 38 UPBJ yang sudah ada satu UPBJ lagi yang namanya UPBJ luar negeri atau layanan luar negeri. Tujuan dari dispor seni ini adalah mengembangkan potensi mahasiswa di bidang diskusi, ilmiah, dan cabang-cabang seni dan olahraga. Dua, meningkatkan jaringan kerjasama di antara para mahasiswa, mengingat ketersebaran mahasiswa UT yang dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di luar negeri, sehingga dibutuhkan pengaturan kegiatan dispor seni secara bertahap. Kegiatan dispor seni mahasiswa UT dilaksanakan setiap tahun secara bergilir di 3 wilayah. Namun 2 tahun terakhir ini kegiatan dispor seni ini diambil alih atau diselenggarakan oleh UT Pusat, sehingga yang sifatnya bukan regional lagi tetapi sifatnya adalah nasional.
di samping mahasiswa UT dari seluruh PBJJ UT seluruh Indonesia, diundang juga beberapa perguruan tinggi dari PTS maupun perguruan tinggi negeri yang ada di sekitar UT maupun yang di luar UT. Kegiatan kemahasiswaan ini, kegiatan diskusi ini pada saat-saat kompet kemarin ini kita menyelenggarakan kegiatan diskusi seni, dan alhamdulillah UPBJJ UT Bandar Lampung dapat mengirimkan 8 cabang yang dikirim ke tingkat nasional, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup lumayan. Ada yang menjadi juara harapan dari cabang MC, dan ada juga termasuk nominasi di bidang seni tilawah. Kemudian ada beberapa cabang lagi yang bidang seni suara, masuk di dalam 10 besar. Ketiga adalah program kegiatan atau program beasiswa. Program beasiswa ini adalah program PPA, namanya adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA. Program ini sengaja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, ditujukan kepada seluruh mahasiswa, terutama PTN perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang memenuhi persyaratan di bidang akademik untuk mengajukan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi yang bersangkutan. Calon penerima adalah mahasiswa yang aktif di jenjang sarjana dan diploma atau diploma 4. 2, terbuka untuk seluruh mahasiswa luar dan dalam negeri dengan memiliki persyaratan minimal IPK 3. Jadi minimal IPK 3 dan dengan beban studi minimal 15 SKS per semester. Khusus bagi mahasiswa MIPA, IPK minimal 2,75. Itu persyaratan, salah satu persyaratan untuk mengajukan beasiswa PPA. Kemudian persyaratan lainnya adalah mahasiswa yang paling rendah duduk pada semester 3 dan yang paling tinggi duduk pada semester 7. Kemudian syarat lainnya adalah mahasiswa melakukan registrasi terus-menerus. Jadi mahasiswa yang diperbolehkan itu adalah mahasiswa yang secara terus-menerus meregistrasikan diri atau mendaftar, bukan mahasiswa yang pernah vakum atau cuti akademik. Kemudian mahasiswa tidak pernah mengajukan alih kredit. Jadi diperuntukkan beasiswa ini bagi mahasiswa murni yang dari tamat SLTA, bukan mahasiswa yang meneruskan pendidikan. Yang ada yang dari D2, ada yang dari sarjana muda atau D3 untuk mengambil S1-nya. Jadi yang berlaku adalah mahasiswa yang murni dari SLTA. Dan mahasiswa yang mengajukan tersebut tidak dalam keadaan menerima beasiswa, baik mahasiswa dari APBN, sumber dari APBN ataupun dari APBD atau bantuan-bantuan lain yang sifatnya sejenis dengan bantuan pendidikan. Mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan di atas dapat mengajukan permohonan tertulis kepada dekan masing-masing dengan melampirkan berkas sebagai berikut: fotokopi kartu mahasiswa, fotokopi piagam atau tanda prestasi yang pernah diperoleh, keterangan tidak sedang menerima beasiswa, kemudian rekomendasi dari pimpinan fakultas atau jurusan, fotokopi buku tabungan yang masih aktif. Dengan pengajuan berkas tersebut dilakukan secara online melalui laman http beasiswa UT. Berkas fisik harus dikirim melalui pos
pada pembantu dekan 3 masing-masing fakultas dengan alamat Universitas Terbuka di Pondok Cabe, Jakarta. Kemudian kegiatan mahasiswa yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah Olimpiade. Olimpiade nasional ini adalah khusus untuk jurusan MIPA, bukan jurusan-jurusan yang sosial, tetapi khusus untuk jurusan MIPA. Ini peruntukan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia dan semua perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi memang kegiatan ini cukup menantang karena pesertanya bukan dari mahasiswa UT, tetapi dari semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Persyaratannya sebenarnya banyak yang ada di laman UT, cukup bisa dipelajari karena ini khususan dari jurusan MIPA. Saya tidak membahas secara rinci kegiatan ini, dan kegiatan yang kelima adalah diskusi atau debat. Debat ini bisa debat bahasa Inggris. Ini juga diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini, dari PTN maupun PTS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah. Kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lisan maupun tulisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, hingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara lisan maupun sistematis. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetensi debat. Nah, itulah tujuan dari kegiatan debat ini. Persyaratannya adalah warga negara Indonesia dengan dibuktikan dengan KTP, terus satu tim terdiri dari 2 atau 1 mahasiswa, kemudian mahasiswa aktif program sarjana S1 atau D3 atau D4. Kemudian syarat berikutnya adalah mahasiswa aktif atau dosen perguruan tinggi asal dibagikan kepada surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi setempat. Jadi mahasiswa yang terpilih nanti maka akan dibuatkan surat pengantar atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi yang diwakilinya. Itulah kegiatan-kegiatan mahasiswaan, dan sebenarnya materi ini ada di webnya UT, dan kepada teman-teman mahasiswa baru yang punya potensi untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini bisa membuka laman UT maupun katalog UT dan dipelajari. Jadi perguruan tinggi negeri yang lain juga sama sebenarnya dengan kita. Jadi UT itu salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Tentunya kegiatan-kegiatannya juga sama dengan kegiatan perguruan tinggi konvensional, hanya perbedaannya kalau perguruan tinggi konvensional itu punya wadah organisasi yang bisa dibentuk di kampusnya masing-masing, sedangkan UT tidak membentuk wadah organisasi mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa UT ini berada di daerah-daerah dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan kegiatan kemahasiswaan UT tidak ada unsur politik praktis, Jadi yang ada adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mendukung studinya dan keberhasilan belajarnya di UT. Demikian teman-teman mahasiswa yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.